Satu sisi tantangannya juga masih menghantui konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya, Saat ini kondisi daya beli masyarakat masih lesu, Pak Sarman. Bagaimana Anda melihat ini? Di satu sisi tadi ketiga sektor kementerian diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 8%, tapi di satu sisi daya beli masyarakat masih stagnan segini-gini aja, Pak. ya. Jadi memang gini ya, kita akui bahwa kita mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut Ya. ya, dari Mei sampai September ya. Di bulan Mei kita deflasi 0,03%, di bulan Juni 0,08%, bulan Juli 0,18%, September 0,03%, dan Oktober 0,12%. Dan di Oktober kita sudah inflasi kembali. Artinya sudah mulai membaik, sudah tumbuh 0,2%, dan secara tahunan sudah 2,21%. Tapi kalau kita lihat bahwa ini sudah mulai pulih dan ada peluang ya, pedagang kita ada peluangnya menjelang Natal Tahun Baru. Oke. Ya kan, Natal Tahun Baru akan tumbuh positif ya, walaupun memang tidak sebesar Idul Fitri, tapi kita lihat bahwa perdagangan kita nantinya akan tumbuh lagi, akan naik lagi. Dan tentu mudah-mudahan ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 nanti. Gitu. Oke, jadi dari daya beli masyarakat yang sudah mulai menunjukkan pulih, ini juga menjadi asa bagi para pengusaha ya Pak ya? Betul. Tapi di tengah daya beli masyarakat yang meskipun sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tapi di satu sisi kita tahu bahwa industri manufaktur kita masih sedang tidak baik-baik saja Pak. Bagaimana saat ini sikap dari para pengusaha? Apakah memang masih menahan diri atau justru sudah mulai ekspansi? Apalagi kalau kita lihat dari segi global nih Pak, tantangannya kan masih cukup berat ya Pak. Tadi ketegangan Timur Tengah, kemudian tensi geopolitik ini masih terus berlanjut. Saya melihat gini, bahwa saya katakan tadi ya, bahwa libur Natal Tahun Baru ini kan masih menjadi peluang bagi industri perdagangan kita ya. Tapi setelah itu kan mereka juga nanti akan tetap produktif, karena setelah itu kan mereka akan persiapan ada Imlek, kemudian juga akan persiapan juga menjelang Idul Fitri. Kebetulan juga kan sekitar Maret, April. Oke, ada momentum-momentum perayaan. Ada momentum-momentum yang akan mereka persiapkan. Jadi kalau saya melihat sih awal tahun mereka akan tetap produktif juga dalam hal ini. Ya tentu kita doakan lah, mudah-mudahan juga seiringan waktu berjalan, geopolitik ini juga bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan juga sih kebijakan ekonomi Trump tidak se ekstrim ya yang kita yang kita duga ya. Ya mudah-mudahan juga seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kita lihat bahwa sektor pangan ya di kita juga saya masih produktif, kemudian juga saya lihat juga seperti bahan bangunan juga masih produktif. Memang yang agak sedikit kita khawatirkan adalah padat karya. Padat karya ini memang apalagi sektor tekstil, pangan, tekstil dan garmen memang ini menjadi tantangan, karena memang sektor ini sampai saat ini memang boleh dikatakan sangat tergantung bayar mereka di luar negeri. Dengan kondisi saat ini pemerintah kita juga boleh dikatakan sangat memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia juga sampai saat ini juga sampai Pak Presiden juga turun tangan memberikan perintah kepada 4 menteri menyelamatkan ini. Ya ini sektor sih, tapi sektor-sektor yang lain kita lihat sih masih pada posisi lumayan produktif lah di tengah daya beli masyarakat kita. Dengan kata lain di situasi saat ini mau tidak mau terkait dengan penguatan domestik ini harus terus diperkuat ya Pak Sarman ya. Untuk dari pengusaha sendiri, saat ini kan pemerintah berencana menurunkan PPh badan dari 22% menjadi 20%. Bagaimana tanggapan Apindo melihat hal ini? Kira-kira apa lagi sih Pak yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha? Ya tentu gini ya, ya tentu kalau kami sih dari pengusaha menyambut baik kalau ada upaya-upaya seperti itu. Tentu ini kan akan menurunkan beban pengusaha. Tapi ini kan baru wacana. Kita tunggu saja kabar baiknya itu. Yang kami khawatirkan adalah kebijakan kenaikan PPN 12% ini. Karena ini kan sudah merupakan amanat undang-undang. Pertanggal 1 Januari 2025 PPN 12% ini kan harus berlaku. Nah, harapan kami sih pemerintah kalau memungkinkan ini mohon dievaluasi.
Ya, kalau bisa ini ditunda, ya ini akan menjadi kabar baik bagi pengusaha dan juga masyarakat kita. Apa Pak dampaknya kalau nggak ditunda ataupun mungkin ditinjau kembali? Ya tentu begini ya, kalau misalnya kalau bagi pemerintah kabar positifnya kan udah pasti menambah penerimaan negara supaya tidak tergantung kepada utang luar negeri, itu bagi negara. Tapi bagi pengusaha tentu dan masyarakat ini akan membebani terutama kelas menengah ke bawah. Karena apa? Tentu ini kan akan menaikkan biaya operasional, akan menaikkan barang dan jasa. Ya. Tentu mau tidak mau akan menaikkan nanti harga-harga di lapangan, harga-harga di pasar. Ini nanti akan menaikkan juga daya beli masyarakat kita. Nah kalau itu yang terjadi berarti nantinya omset pengusaha juga akan menurun. Tentu juga nanti itu juga otomatis juga akan menurunkan juga profitnya. Nanti akan mempengaruhi juga terhadap apa? Terhadap operasional pengusaha ya, dan juga nanti kemampuan daya beli masyarakat kita. Yang sudah mau pulih malah jadi menurun lagi ya Pak? Menurun lagi. Nah saya rasa ini yang paling penting. Jadi kalau kami dari pengusaha sih saya berharap sekali kalau memang masih ini ditunda, ya ini menjadi harapan kami. Saya rasa pemerintah masih punya ya dua bulan lagi lah. Kalau memang PPN 12% ini masih bisa ditunda, seperti sekarang lah ya, sekarang ini masih 19%. Ya kan, masih ditunda sampai tahun depan. Kita dari pengusaha kan bukan menolak, bukan. Ya. Tapi sampai dengan kondisi ekonomi kita membaik, sampai dengan katakanlah daya beli masyarakat kita ini normal kembali, itu baru diberlakukan. Supaya apa? Supaya kalau nanti katakanlah targetnya penerimaan negara membaik, itu juga kan supaya nanti apa? Ketika nanti daya beli masyarakat bagus, PPN ini diberlakukan, penerimaan negara juga signifikan. Kalau dipaksakan juga seperti saat ini juga saya rasa juga penerimaan negara juga tidak signifikan juga pemasukannya. Apalagi daya beli masyarakat kelas menengah ini cukup krusial ya Pak ya, memiliki multiplier effect. Betul sekali.